أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian dan kekurangan buah-buahan. Namun beri kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang melakukan hal tersebut, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, dan mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalau sudah mendapatkan petunjuk, maka pasti dia tidak akan tersesat, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah penyelamat bagi orang-orang yang beriman. Dia dapat petunjuk dari Allah sehingga keburukan-keburukan yang menimpa menjadi kebaikan baginya, sehingga dia berhak mendapatkan kabar gembira yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam ayat 155 Allah memberitahukan bahwasannya kita pasti akan diuji dengan berbagai macam kesulitan, kematian, kekurangan harta dan kesulitan-kesulitan lainnya, sehingga dunia itu disebut dengan darul bala, tempat kita mendapatkan bala, mendapatkan ujian. Dalam ayat ini, ujian yang Allah berikan adalah ujian-ujian yang tidak disukai oleh manusia, yang disebut dengan musibah. Sesuatu yang menimpa dan manusia tidak menyukainya disebut dengan musibah. Nah, ketika musibah itu datang, Allah perintahkan kita untuk menjalankan apa yang disebut di dalam ayat, yaitu kesabaran. Beri kabar gembira orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan musibah. Nah, kenapa? Karena ada kebaikan yang luar biasa di balik musibah yang Allah timpakan kepada kita. Bagi orang-orang yang beriman, musibah tidaklah seperti yang terlihat secara zahir. Bagi orang-orang yang beriman, musibah merupakan salah satu bentuk Allah memperhatikan kita, Allah menyayangi kita, sehingga kita perlu diingatkan supaya tidak terus terjatuh ke dalam dosa dan kebinasaan. Karena Allah sayang, Allah ingin mengeluarkan kita dari dosa dan kebinasaan, maka kita diberi peringatan dengan diberi kesulitan-kesulitan. Seandainya ada di antara kaum muslimin yang berpemahaman bahwasannya kalau memang Allah memperhatikan kita, kalau memang Allah sayang kepada kita karena punya sifat maha pengasih, maha penyayang, kenapa yang didatangkan kepada kita yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang tidak kita sukai? Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kematian, kelaparan dan sejenisnya. Sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,
mereka juga ditimpa oleh musibah, tetapi mereka tidak meninggal dunia. Mereka semuanya selamat. Bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah, sejak lahir sampai mati tidak pernah dapat bencana, tidak dapat musibah seperti yang kita alami. Orang yang punya pemahaman seperti ini, berarti dia tidak mengenal sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih itu bagi orang-orang yang ada di muka bumi, sehingga orang kafir pun Allah beri rezeki, tetapi bukan karena Allah ridha dengan kekufuran mereka, tetapi untuk mengistidrak, mempertinggi tempat jatuh mereka. Sementara Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman di hari akhirat kelak. Karena dia tidak memahami makna dari Ar-Rahim, sehingga dia berprasangka buruk kalau Allah sedang murka kepadanya, kalau Allah sedang mengazabnya. Karena bagi orang-orang beriman, apa yang Allah datangkan dalam bentuk bencana jangan sampai menjadi azab dari Allah. Mereka menjadikannya sebagai ujian, kalau tidak sebagai peringatan. Nah, kenapa diberi peringatan? Ya karena Allah sayang kepada kita. Kita yang telah melakukan kesalahan diingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Saya tidak ikut melakukan kesalahan. Kami tidak ikut melakukan kemaksiatan tersebut. Di satu negeri, orang yang melakukan kemaksiatan senantiasa lebih sedikit dibanding orang yang menontonnya. Orang yang menonton lebih banyak ketimbang orang yang melakukan pelanggaran. Atau seperti yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang meninggal dunia, asri'u bil jinazah, segerakan jenazahnya ke kubur. Kalau dia orang baik, berarti kebaikan yang kita segerakan. Kalau dia orang jahat, berarti kita segera berpisah darinya. Sudah meninggal orang jahat tersebut, tetap Nabi suruh jangan berlama-lama di dekatnya, karena kalau turun hukuman Allah kita ada di dekatnya, kita kena imbasnya. Nah, oleh karena itu Allah ingatkan, ittaqu fitnah, berhati-hatilah kamu terhadap fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kamu. Nah, kenapa? Karena ada orang yang zalim sekampung dengan orang saleh, ketika kampungnya dihantam, yang saleh-saleh kena juga. Seandainya yang kena musibah itu yang bermaksiat, yang tidak tunduk kepada Allah, ya kita tenang-tenang saja, tidak usah nahi mungkar, tidak usah memberikan nasihat. Karena yang akan ditimpa oleh musibah adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat amal soleh, mereka tidak akan ditimpa oleh musibah. Seandainya begitu aturan yang Allah tetapkan, maka tidak perlu kita bersusah payah sulit-sulit untuk mencegah orang berbuat kemungkaran, ya susah payah untuk menasihati orang sehingga mulut berbusa, tidak usah seperti itu. Tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ciri khas, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita diuji oleh Allah, apakah itu sebagai peringatan, atau itu ujian naik tingkat keimanan, atau itu memang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah min zalik. Kita tidak ingin itu menjadi azab. Nah, tetapi itu bisa menjadi azab ketika kita sudah diingatkan, kita tidak berubah menjadi lebih baik. Kita tidak mundur kembali padahal sudah kita terlampau melangkah ke depan. Kita tidak kembali ke jalan yang lurus padahal kita sudah menyimpang berbelok entah kemana. Nah, akhirnya jadilah apa yang Allah turunkan bukan kebaikan untuk kita. Sibuk saling menyalahkan, bukan mendoakan saudaranya untuk dapat bantuan supaya mereka selamat. Sibuk menyalahkan sana dan sini, sibuk utan ini dan itu. Padahal yang paling utama adalah apa yang terjadi di permukaan bumi adalah akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Kerusakan itu diakibatkan oleh manusia. Mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan berupa musibah, itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita cari sebab-sebab ilmiahnya, karena semuanya terjadi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz, lalu Allah wujudkan jadi takdir untuk kita. Nah, oleh karena itu sebab-sebab ilmiah memang Allah buat aturan seperti itu. Tapi bagi orang beriman, tujuan Allah menetapkan seperti itu apa? Supaya kita bergembira. Wa basyiris sabirin. Apanya yang menggembirakan? Orang meninggal kok berita gembira? Karena bagi orang beriman, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ketika mereka meninggalkan kehidupan dunia, itu berarti mereka sudah menapak menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang abadi. Tidak seperti kehidupan dunia.
kecuali kaum muslimin berpandangan kalau mati itu keburukan, sementara kalau hidup itu kebaikan. Kalau kita katakan seperti itu, berarti kita tidak tahu kalau dalam kematian juga ada kenikmatan. Dalam kubur itu juga ada janji Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dalam kubur itu seperti kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia kita bisa dapat nikmat, seperti itu juga dalam kubur. Di dalam kehidupan dunia kita juga bisa diazab, disiksa sebagaimana dalam kubur. Makanya Nabi SAW katakan, segerakan dia, kalau dia orang baik, segerakan dia ke kuburnya, supaya segera mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan kalau dia dalam kubur. Nah, sehingga ulama mengatakan, seandainya mereka tahu kenikmatan dalam kubur, tentu mereka tidak akan menangis mengantar jenazah itu ke kubur. Kita sudah baca beritanya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi kita tidak mempercayainya, karena tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita cium, tidak dirasa oleh panca indera. Memang seperti itulah urusan yang gaib, tidak dicapai oleh panca indera. Kita percaya atau tidak, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, kalau sesudah kehidupan dunia ada kehidupan berikutnya. Bagi orang yang tidak percaya, maka kematian itu jelas keburukan bagi mereka. Bukan pula berarti kita bersyukur ada orang mati. Tidak, bagi orang beriman, kalau masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah memberikan kesempatan untuknya memperbanyak bekal, perbanyak amal saleh. Itu tujuan Allah memberikan kehidupan untuk kita. Nah, ketika Allah wafatkan kita, maka itu berarti Allah ingin mengistirahatkan kita dari kesulitan-kesulitan dunia. Namanya dunia darul bala, tempat ditimpa musibah dan segala macam bala. Sekarang Allah ingin kita beristirahat, sehingga kalau dia sudah meninggal dunia, tak pusing lagi dia memikirkan apa yang akan dimakan besok. Apakah jalan sudah dibuka besok atau belum? Apakah harga ini sudah turun atau belum? Atau minyak sudah mudah didapat atau tidak? Anakmu sekolah bagaimana? Tidak perlu lagi dia pusing-pusing. Karena kematian bagi orang beriman, beristirahat dari segala kesulitan dunia. Bahkan saking sulitnya kesulitan di dunia, ada yang merasa lebih baik saya mati saja. Begitu. Nah, oleh karena itu orang-orang beriman ajaib, kata Nabi. Kenapa? Ya, semuanya baik. Sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, bagi orang beriman itu baik. Kesannya kita tidak punya perasaan. Nah, sekarang coba kita pikirkan, orang-orang yang meninggal, mereka sudah menyelesaikan urusannya di dunia, sementara kita masih belum selesai urusan kita. Ini teman kita sudah keluar dari lokal, selesai ujiannya. Nah, kita masih duduk memikirkan, menjawab soal-soal. Apakah itu keburukan? Nah, ketika Allah timpakan musibah, sehingga ada yang meninggal karena terbenam, ada yang meninggal karena tertimpa, ada yang meninggal karena terbakar. Lalu Nabi mengatakan, asyuhada'u sab'ah, orang yang mati syahid itu ada 7 golongan. Mati karena penyakit taun, mati karena penyakit perut, mati tenggelam, mati tertimpa, mati terbakar, mati di medan perang. Semuanya adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati karena tenggelam disejajarkan dengan orang yang mati di medan perang. Kita yang selamat, tangan hilang, kaki hilang, tapi nyawa masih ada, besok entah matinya bagaimana. Nah, orang meninggal itu sendiri, mereka tidak ingin diratapi, karena meratapi mereka akan membuat mereka kesulitan dalam kuburnya. Innal mayta liyu'azzab fi qabrihi bi buka'il hayy. Mayat diazab dalam kubur karena diratapi oleh orang yang hidup. Masih juga dia menyesalinya, padahal itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takdir Allah, tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah. Ketika Allah mentakdirkan sesuatu seperti bencana terjadi, berarti Allah punya keinginan muncul kebaikan dari diri kita. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah ingin kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah timpakan musibah kepada hamba tersebut. Karena Allah sayang kepada para rasul dan para nabi, Allah timpakan musibah paling berat pada mereka. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling banyak dapat bala adalah para nabi. Kalau memang orang yang disayang Allah hanya dapat yang senang-senang saja, harusnya para nabi dan rasul, mereka yang paling berhak mendapatkan itu. Tetapi kita baca sejarah mereka, tidak ada hidup mereka yang enak. Mereka senantiasa menghadapi berbagai macam kesulitan, pengingkaran dari kaum mereka. Ada yang berusaha membunuh, mereka orang gila, kemudian melempari dengan kotoran dan lain sebagainya. Bahkan Nabi kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot sehingga terpaksa memakan daun-daun dan akar pohon. Sampai begitu ujian yang Allah berikan, tanda Allah menyayangi mereka. Jadi sayang Allah bukan hanya berbentuk yang kita sukai, tetapi sayang Allah juga datang kadang-kadang dalam bentuk yang tidak kita sukai, supaya kita bisa bersabar dalam menghadapinya. Dan ketika kita bersabar, kita berhak dapat kabar gembira, di antaranya maghfiratan minallah, ampunan dari Allah, salawatu min rabbihim wa rahmah. Di samping mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dinaikkan derajat yang tinggi, derajat yang tidak bisa dicapai oleh ibadah puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan lain sebagainya. Nah, kenapa begitu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar disempurnakan pahalanya tanpa batas. Amalan yang lain, kullu amal ibni Adam yudha'af min 10 ila 700 dha'fin illa shaum. Setiap kebaikan anak cucu Adam dikali lipat pahalanya mulai 10 sampai 700 kecuali puasa. Kecuali bersabar, karena bersabar bighairi hisab, kata surat Az-Zumar ayat 10. Nah, ketika itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala tanpa batas, agar derajat yang tinggi yang sudah Allah takdirkan bisa kita capai, yang sebelumnya tidak bisa kita capai dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Itu keinginan Allah kalau memang kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah menguji kita, kemudian Allah katakan, bergembiralah orang-orang yang bisa bersabar dalam ujian tersebut. Nah, orang yang bersabar itu yang membaca lafaz innalillah ketika mereka dapat musibah. Musibah yang disebut dalam ayat bukan kematian saja. Musibah yang disebut dalam ayat rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kemiskinan dan kesusahan-kesusahan lainnya. Pokoknya hati manusia tidak suka kalau ditimpa hal tersebut, maka itu disebut sebagai musibah. Disunnahkan kita membaca lafaz istirja'. Tidak seperti orang yang membatasi hanya untuk kematian saja. Teman kita penyakit lamanya kambuh sehingga dirawat di rumah sakit. Innalillah, kata temannya. Lalu apa kata temannya? Dia belum mati. Kenapa engkau baca innalillah? Memangnya innalillah itu pas mati saja? Kalau ya, berarti tidak betul ayat ini. Karena musibah yang disebut tidak kematian saja. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya kembali kepada Allah. Alam semesta dengan segala isinya milik Allah. Hilang harta kita, kembali kepada Allah. Hancur tanaman, sawah ladang segala macam, kembali kepada Allah. Karena Allah sebaik-baik pembuat rencana. Kita membuat rencana, nanti kita panen. Allah buat rencana, panennya gagal, didatangkan musibah, dan pasti rencana Allah yang berlaku. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Itu bagi orang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, kitalah sebaik-baik pembuat rencana. Kalau tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan, berarti Allah tidak maha sempurna. Berarti Allah tidak maha mengetahui apa yang lebih baik untuk hambanya. Itu tentu tidak mungkin keluar dari orang yang beriman. Itu hanya keluar dari orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebodohan yang paling parah adalah kebodohan tidak mengenal penciptanya sendiri. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kalau Allah ingin kebaikan, mayuridillahu bi khaira, Allah ingin kebaikan, Allah timpakan musibah. Bisa juga sebaliknya, kalau Allah ingin keburukan, Allah tak timpakan musibah. Itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak beriman. Karena Allah tidak sayang kepada mereka, maka mereka tidak diberi musibah, tidak didapatkan bencana, supaya mereka terus dengan kekafiran mereka, supaya mereka merasa senang sehingga terus melakukan pelanggaran dan dosa, sehingga ketika sudah sampai pada puncak dosa, Allah wafatkan mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari akhirat mereka mendapatkan balasan azab yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ajaban li amril mu'min, orang beriman itu ajaib. Kalau yang datang itu mereka senang, mereka bersyukur. Kalau yang datang itu mereka merasa sulit, mereka bersabar. Dan semuanya adalah kebaikan. Kita bersyukur, itu amalan terbaik ketika itu. Kita bersabar, itu juga amalan terbaik ketika itu. Jangan disangka kita yang tidak dapat musibah tidak sedang diuji. Orang yang dapat musibah sedang diuji. Orang yang tidak dapat musibah juga sedang diuji. Apa ujiannya? Bapak kaum muslimin diuji.
apakah mau menolong orang yang dapat musibah, atau kita hanya menonton saja, atau kita gontok-gontokkan, saling hujat, saling mencari keburukan dan lain sebagainya. Kita juga diuji dengan selamat dari musibah. Nah, orang yang dapat musibah juga diuji, apakah dia bersabar, apakah dia tetap berbaik sangka, apakah tetap dia mengatakan Allah Maha Penyayang, apakah dia tetap mengatakan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, atau dia tetap berpandangan Allah Maha Mengetahui, termasuk yang paling baik untuk seorang hamba Allah yang paling mengetahui. Diujilah di dalam kehidupan, memakaikan keyakinan itu ketika dapat musibah. Kalau teorinya memang mudah, tapi prakteknya susah, maka mintalah kepada Allah supaya diberi kekuatan hati, supaya bisa senantiasa berbaik sangka kepada Allah ketika yang kita dapatkan adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Kadang-kadang kita tidak suka, tetapi itu kebaikan. Kadang-kadang kita tidak menyukainya, tetapi itu kebaikan. Kadang-kadang kita membencinya, padahal itu kebaikan. Asa, kadang-kadang. Kalau kadang-kadang kata Allah itu pasti. Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu tidak suka, padahal itu baik. Kemudian antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Engkau suka, padahal itu buruk. Kenapa itu bisa terjadi? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak mengetahuinya. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyangka lebih tahu daripada Allah apa yang terbaik untuk seorang hamba. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Datang musibah, kita baca innalillah, semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Kita hanya dapat titipan saja. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai menyangka kalau kita pemiliknya. Kita hanya dapat titipan dari Allah. Sekarang Allah mengambil apa yang Dia titipkan, maka apa yang kita proteskan itu apa? Ketika Allah menetapkan seperti itu, itulah yang terbaik. Kenapa begitu? Karena Allah Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Nah, kalau sudah seperti itu pemahaman kita, yang muncul adalah penerimaan. Bukan hanya sekedar penerimaan, tapi juga meridhoinya. Akan aneh orang beriman itu. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, istrinya meninggal, anaknya hilang, tetapi dia juga meridhoinya. Kenapa dia bisa meridhoinya? Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Allah menetapkan untuk dirinya tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah Maha adil, Maha bijaksana, apa lagi? Maka apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, karena keluar dari yang Maha sempurna. Kita saja yang kadang-kadang salah dalam memahami. Nah, apakah itu cukup? Belum. Baca innalillah langsung jadi orang sabar? Tidak. Karena banyak juga yang baca innalillah tapi dia protes juga. Kenapa ini terjadi? Kenapa semuanya ini terjadi? Saya saja yang dapat yang paling berat, yang lain ringan-ringan. Sebanyak ini orang punya keluarga, kenapa keluarga saja yang saya saja yang kena? Ya kenapa? Kalau masih belum bisa menerima takdir Allah, tidak akan muncul kebaikan dari diri kita. Yang akan muncul adalah stres, frustasi, akhirnya dapat penyakit. Maka siapa yang berbaik sangka kepada Allah ketika dapat musibah, maka kebaikan yang Allah timpakan. Kalau dia berburuk sangka kepada Allah, maka buruklah apa yang menimpanya. Memang keburukan yang dia dapatkan, penyakit dapat, pahala tak dapat, kemudian pengguguran dosa tak dapat, naik derajat juga tak dapat, kabar gembira yang dijanjikan juga tak dapat. Kehilangan dalam kehidupan dunia, Allah ganti dalam kehidupan akhirat, kehidupan yang jauh lebih tinggi dibanding kehidupan dunia, kecuali kita menganggap kehidupan dunia jauh lebih tinggi ketimbang kehidupan akhirat. Buktikanlah keimanan kita kepada Allah itu. Bukan hanya kepada Allah, tapi juga beriman kepada hari akhirat. Kuat keimanannya kepada hari akhirat. Ringan dia menghadapi masalah dan segala rintangan yang Allah timpakan. Dia tidak berkeluh kesah. Kenapa dia tidak berkeluh kesah? Karena dia melaksanakan salat.
Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masau syarru jazua wa idza masau khair manu'a illal musallin. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Dapat yang mereka sulit, mereka berkeluh kesah. Dapat yang mereka sukai, mereka kikir, nak mau membantu. Kecuali orang-orang yang salah. Orang yang salat ketika dia dapat yang sulit, dia tidak berkeluh kesah. Orang-orang yang betul salatnya ketika dapat apa yang dia inginkan, dia berbagi sama orang. Tak dia tahan-tahan, tak dia simpan-simpan. Makanya Allah perintah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta bantuanlah kepada Allah dengan salat dan kesabaran. Karena dengan salat dia bisa sabar. Dan tanda orang sabar tidak berkeluh kesah. Tidak curhat sana sini seolah-olah dia manusia paling sengsara sedunia. Dia tidak berubah sikapnya, sikap positif tetap dia jaga. Dia tetap bergembira dalam artian senyum berhadapan dengan saudaranya. Dia tidak memberikan beban pada orang lain. Dia tidak mengurung diri, tidak murung, tetap ceria sebagaimana sebelum dapat musibah. Kalau ada perubahan, perubahan yang tidak drastis, perubahan yang tidak signifikan, tanda dia bisa menerima apa yang Allah takdirkan. Kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni 'inda zanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hamba kepada aku. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikanlah apa yang menimpanya itu, walaupun dalam bentuk yang tidak disukai. Kalau dia berprasangka buruk, maka buruklah yang ditimpakan itu. Dia tidak mendapatkan kebaikan dalam kehidupan yang sebenarnya dari musibah yang Allah timpakan. Berhubung dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada celah untuk berburuk sangka kepada Allah. Kepada manusia saja sangat tipis celahnya untuk berburuk sangka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada 72 pemahaman, 71 penilaian itu adalah buruk, 1 penilaian itu adalah baik, maka berikan kepada saudaramu penilaian yang baik tersebut, walaupun ada 71 kemungkinan penilaiannya buruk. Selama masih ada yang baik itu lekatkan padanya sampai terbukti jelas kalau memang tidak pantas dilekatkan kepadanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang rahmat yang Allah berikan ketika kita sabar dalam musibah dinampakkan dalam kehidupan dunia. Dalam surat Al-Kahfi, setiap hari Jumat kita disunnahkan membacanya. Ada anak kecil dibunuh. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau telah melakukan kemungkaran yang sangat besar? Dikasih tahu oleh Allah, ini anak kalau besar jadi anak durhaka. Karena Allah sayang, maka Allah matikan sebelum dia balik, sehingga dia masuk surga. Dalam surga dia panggil-panggil ibu bapaknya yang mungkin berenang dalam api neraka. Anak seperti itu Allah sayangi dalam hadis Imam Muslim, sehingga anak tersebut bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaatnya bisa jadi dikeluarkan dari api neraka, Allah kumpulkan mereka sekeluarga dalam surga. Itu kan kalau Allah jelaskan. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, yang jelas kita bersabar, kita dapat ampunan dari Allah, derajat yang tinggi di sisinya. Itu yang rahmat tadi. Kadang-kadang dijawab, kenapa rumah saya terbakar? Karena Allah punya rencana. Apa rencana Allah? Supaya dapat rumah baru. Ketika ditanya, bagaimana perasaan anda ketika sudah menempati rumah baru? Untung yang lama terbakar. Kalau tidak, tentu tak dapat yang baru. Akan seperti itu. Walaupun bukan begitu bahasanya. Kalau memang kita mengaku kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Yang pasti berlaku adalah rencana Allah. Dan sebaik-baik pembuat rencana adalah Allah. Mintalah supaya rencana Allah yang ditetapkan untuk kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika Allah takdirkan seperti itu, bersyukurlah. Ketika tidak ditakdirkan seperti itu, bersabarlah. Mau bersyukur, mau bersabar, semuanya kebaikan bagi orang beriman. Terakhir, karena dia berbaik sangka kepada Allah, maka tidak ada pelanggaran yang dia lakukan. Musibah yang menimpa tidak membuat dia melakukan maksiat. Musibah yang menimpa tidak membuat dia berputus asa. Musibah yang menimpa tidak membuat dia mengatakan mati selawat lai. Bukan seperti itu orang beriman. Karena orang beriman punya sandaran yang maha kuat, yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah pernah mengecewakan hambanya, berarti hambanya itu yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin paham atau hafal Asmaul Husna. Di pinggir jalan kan banyak Asmaul Husna, sayangnya hanya pajangan saja, tidak untuk dipahami, sehingga dia tidak kenal dengan penciptanya.
Sehingga ketika sesuatu terjadi tidak sesuai keinginannya, dia sangka Allah tidak sayang lagi kepadanya. Sebagaimana orang Yahudi, kandak dapat pinta berlaku, Tuhan bersama kita. Ndak dapat kandak nak berlaku pinta, Tuhan tidak bersama kita lagi. Itu orang Yahudi yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dalam menghadapi segala macam musibah, dan saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jelas sesuai dengan hadis Nabi, mereka sudah mendapatkan salah satu tanda mati syahid, husnul khatimah, dan kita berdoa mereka mendapatkan balasan yang luar biasa sebagaimana yang dijanjikan untuk orang-orang yang mati syahid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.